Pilih cowok alim atau cowok nakal? Cowok nakal. Sebenarnya nggak masalah sih, sebab kan ini pilihan dari mbaknya. Tapi kenapa jawabannya berbeda dengan apa yang kami bayangkan? Kita kan ngira jawaban pertama adalah untuk mbak kedua, dan jawaban kedua adalah untuk mbak pertama. Bahkan mbak pertama itu saking hebatnya kok bisa mengatakan, apa sih agama melulu? Oh, sadar mbak. Gini loh ya mbak, kenapa kita harus mencari yang agama melulu? Sebab yang katanya untuk mengarungi samudera kehidupan itu kan butuh nahkoda. Lo tinggal bayangin kalau kita milih nahkoda yang enggak bener, yang tadinya kita pengen dituntun kepada yang lurus, sirotol mustaqim, malah dibawa kepada belok kanan, dibawa kepada belok kiri. Bukan sirotol mustaqim yang dapat, tapi yang didapat adalah magdub walad dolin. Udah mah sesat kemudian dibawa di murka Allah. Gitu mbak. Giliran di ghosting aja, katanya cuma cowok sama aja. Bagus nggak kalau misal kita pakai kerudung yang banyak motif bunganya? Lihat dulu, kalau misal posisi kamu lagi pengen sholat, itu kan baiknya jangan make mukenah yang syukhro. Syukhro itu terlalu banyak motif. Takutnya malah buat yang kanan, kiri, belakang kamu itu nggak fokus. Tadinya pengen nunduk khusyuk, gara-gara mukenah kamu yang terlalu hedon, malah jadi dia galvok. Sama untuk keluar rumah juga, jangan pakai kerudung yang syukhro. Takutnya jatuh kepada tabarruj, memperlihatkan keindahan. Udah deh, kalau untuk hangout mah paling bagus itu kerudung warna hitam. Udah mah nggak tembus pandang, elegan iya, dan dimag yang diberikan pun ada sebuah tren yang kalau katanya ini mengatasnamakan bercanda atau jokes. Ternyata ini sudah bukan lagi tentang bercanda atau sebuah jokes. Ini sudah menyangkut ke ranah sara. Kalau dalam Islam semuanya nggak boleh, bercanda juga nggak boleh. Bukan nggak boleh, dalam Islam itu bercanda ya silahkan. Bahkan kita semua tahu Rasulullah pernah bercanda dengan sahabat Nuaiman. Rasulullah pernah bercanda dengan sahabat Ali bin Abi Thalib tentang kurma. Rasulullah pernah bercanda dengan nenek-nenek tua. Dalam Islam itu ya silahkan bercanda. Tapi kemudian inilah yang dipertegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 64. Maka kemudian ketika kita tanya kepada orang munafik mengapa mereka bercanda dan mengolok-olok, ayat 65-nya mereka menjawab, kami hanya bersenda gurau, kami hanya main-main. Katakanlah kepada mereka, apakah kemudian bercanda itu harus menggunakan nama Allah? Apakah kemudian bercanda itu harus menggunakan ayat-ayat Allah? Apakah kemudian bercanda itu harus menggunakan rasul-rasul Allah? Bukan, ini bukan tentang lagi jokes, tetapi ini sebuah tentang sara. Tolong hentikan tren ini. Jadi kalau posisi kita itu lagi minta sama Allah, itu kesannya nggak boleh maksa. Begitu juga minta sama Allah pengen dijodohkan dengan dia. Sebab kenapa? Kan kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita ada amalan yang namanya istikharah. Ada kutipan doa istikharah, itu keren banget kan, kita doanya di situ, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku meminta pilihan-pilihan dengan ilmumu, bukan dengan ilmuku. Karena kenapa? Allah itu memberikan kepada kita takdir-takdir yang luar biasa. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku ketetapan takdir yang terbaik menurutmu. Karena kenapa? Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Sebab Allah itu tidak pernah gagal dalam menciptakan takdir. Jadi sesuatu itu nggak bakal pulang, pergi, naik, turun kalau dia itu diikat. Sama kayak iman itu nggak bakal pulang, pergi, naik, turun kalau dia itu diikat. Ada pelajaran keren yang Allah ceritakan kepada kita bagaimana cara untuk mengikat sebuah keimanan dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14. Kan kita semua tahu tuh cerita Ashabul Kahfi adalah cerita tentang pemuda yang mereka itu mengorbankan diri mereka untuk sebuah keimanan dari pengejaran prajurit raja yang zalim. Maka setelah mereka mengorbankan diri mereka untuk sebuah keimanan, apa yang Allah berikan kepada mereka? Warobatna ala qulubihim. Allah ikat tuh keimanan dalam diri mereka. Setelah iman terikat kan gak bakal naik turun. Apa yang mereka dapatkan? Kenyamanan. Kenyamanannya apa? Tidur 300 tahun dalam gua gak bangun. Maka analogi sederhananya adalah ketika ada dua orang yang saling mencintai, kan biasanya mereka bakal berkorban satu dengan yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Pengakuan. Loh sama, Allah itu pengen pengakuan dan pengorbanan kita agar Allah mengikatkan keimanan dalam diri kita. Kan disebabkan dendam masa lalu dan menjadi luka batin. Kemudian self healingnya bagaimana? Self healing itu kan tentang menerima dan memaafkan apa yang telah terjadi. Kalau bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang yang memaafkan, itu di surah Ali Imran 134 adalah orang yang enggak kepancing marah ketika ada yang mancing dia marah, adalah orang yang memaafkan ketika ada orang yang buat dia marah, adalah orang yang bahkan bisa membuat kebaikan kepada orang yang telah buat dia marah. Kalau bahasa analoginya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, jadilah seperti bunga
tetap memberikan keharuman bahkan kepada tangan-tangan yang menghancurkannya. Kalau bahasanya saya, be like a flower that gives its fragrances even to the hand that crushes it. Pernah satu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berkata sama istrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, "Wahai istriku, aku dulu pernah mengagumi seseorang, akan tetapi aku tidak pernah mengungkapkan perasaanku." Dijawab balik sama istrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, "Wahai suamiku, aku dulu juga pernah mengagumi seseorang, akan tetapi aku tidak pernah mengungkapkan perasaanku gara-gara ada marwah yang harus aku jaga." Keren ya, keduanya menjaga perasaan mereka untuk tidak diumbar. Mereka hanya menitipkan doa atas perasaan cinta mereka. Beda banget sama kayak sekarang, perasaan diumbar di publik. Kayak gitu pengen banget tuh dapat sosok yang kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tanpa pengen menjadikan dirinya seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Untuk teman-teman yang suka banget kepo, tahu nggak sih ternyata di dalam agama kita itu ada larangan untuk fudul. Kalau bahasa gaul kita, fudul itu kepo. Sampai kemudian Rasulullah itu menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, wa alaika bi khassatin nafsik, dan hendaklah bagi kalian itu sibuk dengan urusan privasimu masing-masing. Jangan terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Sebab kalau kita mencampuri urusan orang lain itu akan mengurangi kadar kebahagiaan bagi mereka. Dan membicarakan orang lain dikhawatirkan akan timbul fitnah. Makanya lepas daripada itu, orang yang terkena problem, tolong banget jangan disampaikan ke sosial media. Gak ada yang jamin semua orang akan peduli, gak ada. Kecuali satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi kita tolong banget jangan berlaku fudul, jangan berlaku kepo. Oke? Jadi lagi rame, kok bisa hafidz Quran itu pacaran? Waduh. Pertama, Al-Quran itu letaknya di sini, bukan di sini. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami itu mengumpulkan Al-Quran di dadamu kemudian membacakannya. Kalau diletakkan di sini, itu jadinya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu mempunyai hati, tetapi mereka tidak mengerti apa yang mereka miliki. Yang kedua, kok bisa hafidz Quran pacaran? Jadi setan itu ketika menggoda manusia nggak bisa dengan cara keburukan. Setan akan menggoda manusia dengan cara agar terlihat soleh untuk memperlancar kemaksiatannya. Jadi kayak fazayyana lahumus syaitanu wa malahum. Setan itu menjadikan indah perkara yang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Jadi ketika ada hafidz Quran itu pacaran, ada resiko yang mesti dia ambil. Pertama, hafalannya hilang gara-gara dia pacaran, ataukah pacaran dia berhenti gara-gara ada hafalan yang mesti dia pertanggungjawabkan. Begitu. Jadi ini kayak ceritanya, wah parah. Suatu hari datang sahabat-sahabat fakir kepada Rasulullah, kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, enak banget jadi orang kaya, mereka bisa borong pahala. Loh kenapa? Kata Rasulullah, "Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tetapi mereka bisa bersedekah menggunakan kelebihan harta yang mereka miliki. Jadi kayak orang-orang fakir tadi itu menganggap orang kaya sholat, kita juga sholat. Orang kaya puasa, kita juga ngikutin puasa. Tetapi untuk sedekah ya Rasulullah, jangankan memberi, untuk kita makan juga pusing. Maka di sini Rasulullah itu subhanallahnya mengatakan, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah itu menjadikan jalan untuk kalian bersedekah banyak jalannya? Dengan cara apa ya Rasulullah? Dengan cara kalian berbuat baik dan mendoakan orang tersebut menggunakan doa terbaik yang kalian miliki. Tertimpa malapetaka gara-gara pujian memang ada. Waduh, belum tahu penyakit ain. Wal ainu haqqun, kata Rasulullah. Penyakit ain itu ada, nyata. Kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan itu wal ainu nadhrun bistihsanin masyubun bihasadin min khabisi tabai. Jadi kayak penyakit ain itu berasal dari pandangan suka, pandangan seneng, kemudian disalurkan kepada hati gara-gara ada perkara tabiat buruk yang dimiliki apa yang dia lihat, maka timbullah rasa dengki, timbullah rasa hasad tadi. Nah, jadi di sini kita tahu ketika kita muji atau ketika kita dipuji itu ada adab-adabnya. Katakan alhamdulillah, ini dari Allah. Minta keberkahan dari orang yang muji tadi. Karena ketika kita itu tidak meminta keberkahan atas apa yang dia puji, hati-hati. Di situ Ibnu Hajar mengatakan yahsulu lil manzuri minhu darar. Sampai bisa orang yang melihat itu gara-gara ketika dipuji malah meninggikan hati, malah itulah yang menjadikan malapetaka. Hati-hati.